Suku Ghatafan ini teman-teman sekalian memang akan diserang oleh Nabi SAW, rencananya begitu, karena mereka termasuk pasukan yang bergabung di Ahzab. Tapi belum saatnya sekarang. Hanya saja terjadi perang atau Ghazwa Dzikrt ini, karena ini Dzikrt nama wilayah ya, wilayah. Karena rupanya Uyainah bin Muhsin ini yang diberikan julukan Nabi SAW si bodoh yang dipatuhi, ya, karena dia instruksinya aneh-aneh. Tapi apapun yang dia bilang, 10.000 orang pasukannya siap menyerang, ikut dengan dia. Dia mengutus anaknya yang bernama Khuzarah. Khuzarah ini disuruh serang Madinah, tapi dia bawa pasukan kecil. Dia cuma bawa pasukan 200-300 orang, gitu kan. Pada saat dia tiba di Madinah, muslimin lagi lalai, maksudnya tidak ada yang tahu kalau akan ada penyerangan, dan memang dia juga tidak berani untuk masuk ke dalam Madinah. Dia lihat di pinggir kota Madinah ada kebun-kebun kurma, rupanya situ ada petani sahabat sama istrinya lagi di kebun kurma, lagi istirahat mau makan siang. Di sebelahnya ada beberapa ekor unta yang lagi diternak di kandang. Salah satunya adalah kuda dan unta Nabi SAW. Tiba-tiba Khuzarah nyerang, dibunuh si petani muslim itu, lalu istrinya diambil. Kemudian unta dan kuda tadi ada 2-3 ekor unta dibawa. Itu unta dan kuda Nabi SAW. Setelah itu dia punya melarikan diri, Khuzarah melarikan diri. Ada beberapa petani di sebelah kebun itu lihat kejadian. Khuzarah sudah melarikan diri, tidak berani menyerang Madinah walaupun dia punya ratusan pasukan. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai muslimin, terjadi penyerangan, muslimin jadi penolong. Mereka berusaha lari masuk ke dalam gerbang Madinah untuk menyampaikan kepada baginda Nabi SAW. Di tengah jalan mereka ketemu dengan seorang sahabat yang mulia namanya Salamah bin Aqwa. Ini Salamah bin Aqwa teman-teman sekalian, sahabat yang terkenal juara lari. Luar biasa kalau dia lari. Sampai dalam buku-buku sejarah dikatakan dia kalau lari bisa mengalahkan kuda. Ya. Jadi sahabat yang luar biasa. Dan sahabat ini terkenal sekali dengan keberaniannya. Ada beberapa kelebihan disebutkan ya. Keberanian, beraninya luar biasa. Sebanyak apapun musuh dilawan walaupun dia sendiri. Yang kedua keterampilan duel. Kalau gulat, berdua, main pedang, ahli. Kemudian juga dia paling hebat kalau berkelahi itu dalam jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan, dan dia terkenal dengan kecepatan larinya. Waktu beberapa petani masuk pintu gerbang Madinah, Salamah bin Aqwa lagi lewat. Mereka mengatakan, muslimin, pengkhianatan, suku Ghatafan datang menyerang. Kata Salamah, di mana mereka? Salamah bin Aqwa. Kata petani, sudah lari. Mereka membunuh satu orang petani dan satu istrinya dibawa lari dan mengambil unta dan kuda Nabi SAW. Maka kata Salamah, baiklah, sampaikan ke Nabi SAW dan aku akan menyusul mereka dengan 2 kakiku ini. Dan betul-betul dalam kisah ini dikatakan Salamah bin Aqwa lari dengan sangat cepat. Padahal pasukannya Khuzarah pakai kuda. Dan berhasil ditemukan. Dia berhasil menemukan pasukan yang 200 orang ini. Salamah bin Aqwa waktu kelihatan dari jauh, Salamah duduk sebentar, dilempar anak panah, mengganggu mereka. Anak panah ini jaraknya jauh, bisa 100 meter, 200 meter bisa jangkau kalau orang yang mahir gitu kan. Maka yang terjadi, Khuzarah berhenti. Dia cuma 1 orang, disuruh serang. Waktu diserang, Salamah punya cara strategi, dia lari ke arah Madinah. Dan dikejar sama kuda nggak bisa ketemu, karena cepatnya gitu kan. Jadi dia lari-lari nggak bisa dikejar. Kemudian setelah orang-orang ini menganggap sudah lepas nggak bisa, mereka kembali, Salamah kembali lagi, panahin lagi mereka. Begitu terus sampai beberapa kali. Akhirnya kata Khuzarah, orang ini punya pasukan di belakangnya. Ini orang cuma mau menunda kita ini, bukan mau perang dia. Maka Khuzarah pun akhirnya mengatakan pada pasukannya, kalian semua pulang. Bawa tawana ini, si perempuan muslimah ini, bawa unta sama kuda ini, biarkan saya, dia dengan adiknya namanya Habib, dan ada 2 orang lagi pasukannya dia, 4 orang nunggu di situ. Pada saat itu teman-teman sekalian, para petani berhasil menyampaikan info kepada Nabi SAW. Tanpa menunggu, Nabi SAW mengutus pasukan 200 orang. Dan 200 orang ini dipimpin oleh Sa'ad ibn Zaid. Sa'ad ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada saat itu, jihad wahai muslimin. Terkumpul 200 orang ini, Sa'ad ibn Zaid lalu disuruh oleh Nabi SAW segera nyusul cepat.
Lalu kemudian Nabi SAW menunggu pada saat itu sampai akhirnya terkumpul 700 personil kuda lain. Selain 200 tadi ada 700 lagi. Dan Nabi SAW memimpin sendiri 700 itu. Makanya dinamakan Ghazwah. Dinamakan Ghazwah. Salamah bin Aqwa terus saja beradu sama 4 orang ini. Tapi Salamah bin Aqwa berusaha menghindar dari 4 orang ini karena yang dia mau kejar yang banyak tadi, yang ratusan itu. Maka dia berusaha menghindar sampai dia berhasil meloloskan diri dari 4 orang ini. Dia mau mengejar yang 196 orang tadi. Maka yang 4 orang ini tiba-tiba kaget pada saat itu waktu mereka mau kejar Salamah. Rupanya pasukannya Sa'ad yang 200 orang sampai, Sa'ad bin Zaid tadi sampai. Di dalam pasukan ini rupanya Sa'ad mengutus, di dalam pasukan ada satu orang namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Abu Qatadah ini terkenal juga dengan keberanian dan keterampilan perangnya gitu. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian. Berarti memang para sahabat itu punya keterampilan individual dalam keterampilan perang. Mereka belajar semua, dan ini teman-teman juga perlu belajar bela diri, belajar keterampilan, dan niatnya untuk olahraga dan sekaligus satu waktu kalau dibutuhkan, bukan untuk melakukan pemberontakan atau hal-hal yang buruk. Itu nggak mungkin gitu ya. Umat Islam tidak mengenal itu. Tapi dia tidak boleh juga lalai, nggak boleh dia tidak punya sama sekali kemahiran. Maka yang terjadi adalah Abu Qatadah ini waktu pasukan Sa'ad ya Ibn Zaid sudah tiba di sekitar lokasi, 4 orang ini coba melarikan diri. Abu Qatadah minta izin sama Sa'ad, saya mau kejar 4 orang ini. Kata Sa'ad, silakan kejar. Maka dikejar sama dia, diserang. Serangan ini 1 orang lawan 4 berhasil ditemukan. Waktu mereka mau kejar 4 orang ini, mau kejar Salamah bin Aqwa, tidak ketemu, maka ketemu dengan Abu Qatadah. Terbunuhlah Habib, ya, anaknya Uyainah bin Muhsin. Ada 2 anaknya, Khuzarah dengan Habib. Habib terbunuh. Khuzarah dan 2 orang temannya berhasil lari pulang, lari ke pemukiman mereka. Waktu itu Abu Qatadah mau mengejar 3 orang ini, tapi ini ada korbannya dia, ada Habib. Habib ini pakai baju kerajaan karena dia anak raja, anaknya Uyainah bin Muhsin, kudanya bagus. Dan dalam Islam kalau orang berhasil duel dan mengalahkan seseorang, berarti apa yang dimiliki kan jadi haknya dia. Tapi Abu Qatadah tidak mau kehilangan 3 orang itu. Maka dia pun membuka jubahnya lalu dipakein di atas badannya Habib yang jadi korban, yang sedang dibaringkan di atas kuda gitu. Waktu itu Abu Qatadah coba mengejar. Ternyata pasukan Sa'ad tiba. Pasukan Sa'ad tiba, bersamaan juga nggak lama kemudian datang pasukan Nabi SAW. Terkumpullah 900 pasukan muslimin. Orang-orang muslim melihat pada saat itu dari jauh, melihat, oh ini bajunya Abu Qatadah, berarti Abu Qatadah mati. Kata Nabi SAW, bukan, ini bukan Abu Qatadah, tapi ini adalah Habib, sebagaimana wahyu sampaikan, korbannya Abu Qatadah, dan ini adalah milik dia. Dia sengaja meletakkan jubahnya supaya diketahui kalau ini adalah korban dia. Maka akhirnya Nabi SAW pun ya menyatakan pada satu pasukan untuk kembali karena masih dekat dengan Madinah. Sempat Salamah bin Aqwa kembali, ya, Abu Qatadah juga kembali ketemu dengan Nabi SAW. Lalu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kirimkan bersamaku 100 orang saja, aku pilih, aku akan kejar mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak bisa hai Salamah, sungguh mereka telah tiba di tempat mereka sebelum kau mendapatkannya. Jadi ada wahyu menyampaikan tidak bisa. Dan ini juga kejelian Nabi SAW karena beliau tahu di suku Ghatafan sangat jauh dari Madinah dan mereka punya 10.000 personil, nggak mungkin dikalahkan dengan 100 orang. Maka beliau sekarang mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah, ngatur strategi perang yang lain karena Ghatafan belum jadi target sekarang, belum jadi target. Penutupan dalam perang atau Ghazwa Zikirt ini, ada seorang sahabiat tadi, masih ingat istrinya petani yang diambil jadi tawanan. Tibalah di suku Ghatafan. Sahabat ini punya cerita sendiri. Dia bilang waktu tiba di situ malam hari, suku Ghatafan semuanya pada istirahat. Saya melihat unta Nabi SAW. Ada unta Nabi di situ. Maka saya pun naik di atas unta Nabi. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak tahu jalan menuju ke Madinah dan aku sedang ditawan oleh musuh-musuhmu. Maka tuntunlah unta ini agar sampai ke Madinah.
Kata wanita ini, saya pun naik di atasnya tanpa melihat jalan ke depan. Malam hari, jalan sendiri. Tiba-tiba saja, di pagi hari, waktu terang matahari sudah sampai di pintu gerbang Madinah. Gitu. Dengan kuasa Allah, Allah selamatkan dia. Maka setelah sampai ke Madinah, dia mengatakan, bila Allah, waktu sebelum sampai di Madinah lagi perjalanan, dia mengatakan, bila Allah menyelamatkanku, maka aku akan menyembelih unta ini untuk Allah. Sampai di Madinah, perempuan ini sampai langsung masjid Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, begini kejadiannya. Dan Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Tapi saya punya nazar ya Rasulullah. Saya mau, kalau saya selamat, saya mau sembelih unta ini. Kata Nabi SAW, sungguh buruk balasanmu untuk unta ini. Dengan izin Allah dia telah menyelamatkanmu, lalu engkau menyembelihnya. Dari sisi lain, bagaimana bisa engkau menazarkan sesuatu sementara engkau tidak memilikinya? Ini untaku, ini bukan unta kamu. Bagaimana kau nazar mau sembelih? Gitu kan? Akhirnya dari sini juga keluar sebuah hukum syar'i dalam buku fikih kita, tidak boleh bernazar kepada hal yang bukan dimiliki. Kalau saya sembuh penyakit, saya mau sedekahin buahnya tetangga. Tidak boleh, bukan punya dia. Bagaimana caranya? Jadi ini hukum syar'i, karena seperti perempuan ini tadi lakukan.